Harry selalu menjadi tipe laki-laki yang tenang. Tidak banyak bicara, lebih sering mengamati daripada ikut keramaian. Namun suatu pagi, hidupnya berubah arah ketika ia melihat seorang gadis yang sedang berusaha meraih buku di rak perpustakaan paling atas. Wajahnya serius, alisnya sedikit berkerut, dan ia berdiri di ujung kaki agar tangannya dapat menjangkau ujung buku itu. Tapi tetap saja, tidak sampai. Harry mendekat pelan. "Boleh bantu?" tanyanya singkat. Akila menoleh dan tersenyum kecil, senyum yang nantinya menjadi senyum favorit Harry selama bertahun-tahun. "Oh, iya, terima kasih." Harry mengambil buku itu dengan mudah dan menyerahkannya. Akila menerima, lalu berkata lirih, "Aku Akila." "Harry," jawabnya pendek, dan entah mengapa, momen itu menempel di hati Harry seperti bekas jejak pertama yang menentukan arah langkah selanjutnya. Setelah pertemuan itu, dunia seolah sengaja mempertemukan mereka terus-menerus. Di kantin, di koridor, di halaman belakang kampus, bahkan di halte ketika hujan turun. Akila mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia bertemu Harry, ada perasaan aneh yang muncul. Tenang, hangat, dan membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Sementara Harry, ia selalu berpura-pura tidak mencari, padahal matanya refleks menoleh mencari rambut coklat milik Akila setiap ia masuk ruangan. Puncaknya terjadi saat Akila duduk sendirian di taman kampus, menatap langit sore yang keemasan. Harry muncul tanpa suara, lalu duduk di bangku lain beberapa meter darinya. "Kenapa duduk jauh?" tanya Akila tiba-tiba. Harry terdiam, tidak menyangka akan ditanya. "Boleh deket sini?" "Boleh," jawab Akila sambil tersenyum. Sejak itu, jarak mereka tidak pernah sejauh sebelumnya. Hujan deras turun tanpa ampun sore itu. Akila terjebak tanpa payung. Ia memeluk tasnya, menggigil sedikit karena angin. Tiba-tiba ada jaket hangat disampirkan di bahunya. "Aku bawain payung," kata Harry tanpa banyak bicara. Akila menatapnya. "Kamu pasti kedinginan." Harry menggeleng. "Aku lebih gak suka ngeliat kamu sakit." Akila terdiam. Mereka berjalan berdua di bawah satu payung. Dekat, sangat dekat, sehingga Akila dapat mendengar detak jantung Harry, yang ternyata sama gugupnya dengan dirinya. Sesampainya di depan rumah, Akila memegang lengan Harry. "Terima kasih ya, kamu selalu muncul di waktu yang tepat." Harry menatap mata itu, mata yang sejak awal menariknya. "Aku bakal terus muncul, kalau kamu ngizinin." Akila tersenyum pelan, malu, tapi bahagia. "Aku izinin." Dan disitulah, tanpa kata-kata besar, mereka memilih satu sama lain. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka tumbuh seperti bunga yang tidak butuh suara untuk mekar. Harry mulai mengantar Akila pulang. Akila mulai membawakan bekal untuk Harry. Harry mulai terbuka tentang hal-hal kecil. Akila mulai menceritakan hal-hal yang paling ia simpan. Mereka bukan pasangan yang ribut setiap hari. Mereka pasangan yang saling mengerti tanpa harus meminta. Harry bilang, "Aku suka cara kamu cerita. Kayak dunia kamu jadi sedikit lebih terang pas kamu ngomong." Akila menjawab, "Aku juga suka cara kamu diam." Rasanya damai. Hubungan mereka perlahan menjadi rumah bagi satu sama lain. Suatu malam, Akila menangis tanpa suara. Ia takut kehilangan seseorang lagi, seperti masa lalu yang pernah menghancurkannya. Ia takut cinta hanya bertahan di awal saja. Kalau suatu hari aku berubah jadi sulit, kamu bakal tetap tinggal." Harry menatapnya lama. "Akila, aku di sini bukan buat bagian mudahnya saja. Aku di sini buat semuanya. Senangmu, sedihmu, takutmu, bahkan keras kepalamu. Jadi jangan takut, aku nggak kemana-mana." Akila memeluknya, dan untuk pertama kali, ia percaya bahwa ia pantas dicintai tanpa syarat. Di hari jadi hubungan mereka setahun, Harry membawa Akila ke tempat pertama mereka duduk bersama, taman kampus. Harry mengambil napas dalam-dalam. "Aku bukan orang yang pintar berkata-kata, Akila, tapi aku tahu satu hal." Akila menatapnya, menunggu. "Kemanapun aku pergi, kamu tetap rumahku. Tempat aku kembali."
Tempat aku tenang. Akila menahan air mata. Dan kamu, katanya sambil menggenggam tangan Harry, adalah orang yang ingin aku genggam, bahkan saat dunia jadi tempat yang paling menakutkan. Mereka berpelukan di bawah langit jingga, seolah seluruh dunia merestui mereka. Dan begitulah cinta Harry dan Akila lahir, bukan dari drama besar, bukan dari kebetulan, tapi dari dua hati yang sama-sama memilih untuk tetap tinggal.